Shalom jemaat Tuhan. Pujian syukur kita naikkan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita bersyukur karena sekali lagi kita dapat memiliki kesempatan untuk belajar merenungkan firman Tuhan. Dan pada saat ini sebelum kita memulakan bagian firman Tuhan yang kita akan sama-sama pelajari, mari sekali lagi kita datang kepada Tuhan dalam doa. Untuk doa pembukaan kita, saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu karena Engkau begitu baik, dengan sangat baik dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan memberkati kami, Tuhan menyertai kami, dan kami berdoa untuk firman Tuhan sebentar kami akan pelajari. Tuhan berkati kami, memimpin kami dari awal pertengahan hingga selesainya. Dari pujian nama-Mu Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, pada saat ini kita akan belajar dengan satu bagian firman Tuhan. Saya akan membawa satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-22. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 22. Tapi saya akan membaca dalam satu bagian firman Tuhan ini sebagai ayat dasar firman Tuhan kita dalam ayat 14 yang berkata begini, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi kalau kita lihat perkataan dialah damai sejahtera kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Yesus adalah damai sejahtera kehidupan kita. Kalau kita lihat bahwa Yesus adalah damai sejahtera. Jadi kehidupan kita sebagai anak Tuhan, hidup tanpa damai sejahtera tidak ada artinya. Jadi orang yang berjuang dan berusaha dengan banyak cara memiliki kehidupan apapun, damai sejahtera dan cara kehidupan mereka, tetapi mereka tidak akan memiliki damai. Tetapi kalau mereka memiliki kehidupan mereka yang membuat bahwa damai yang daripada Tuhan itu adalah damai yang sejati, bahwa mereka akan memiliki satu kehidupan yang baik. Jadi kalau kita lihat bahwa itu menandakan bahwa setiap orang, setiap anak Tuhan harus memiliki damai daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita harus sadar bahwa sumber damai sejahtera kehidupan kita adalah Yesus Kristus. Jadi kalau kita lihat pada hari ini, saat ini kita akan mempelajari tentang Yesus, sumber damai sejahtera dalam kehidupan kita. Dia adalah sumber damai sejahtera dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Apa buktinya dia sebagai sumber damai sejahtera? Yesus adalah sumber dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan belajar ada 4 perkara yang di sini tentang beberapa alasan mengapa firman Tuhan yang menjelaskan dalam bahagian firman Tuhan ini, yaitu bahwa Yesus satu-satunya sumber damai sejahtera bagi kehidupan kita. Jadi beberapa alasan kalau kita lihat di sini adalah yang pertama, yaitu bahwa dia merubuhkan tembok pemisah antara sesama manusia. Jadi maksud damai, dia memberikan sesuatu perkara yang akan berubah dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Jadi dia merubuhkan tembok pemisah antara sesama manusia. Jadi kalau kita lihat arti merubuhkan adalah melepaskan. Jadi ia menghancurkan. Jadi ia meruntuhkan, memisahkan dan membubarkan kehidupan kita waktu kita belum percaya kepada Tuhan, sehingga kita mengenal Tuhan. Hidup lama kita telah diubah. Hidup kehidupan kita orang yang belum percaya kepada Tuhan telah dipisahkan dari dunia yang tidak baik sehingga menjadi dunia yang percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di sini bahwa Yesus membawa pemisah di antara kehidupan kita lama dan juga berubah menjadi kehidupan yang baru. Jadi kalau kita lihat tentang tembok itu ialah perseteruan, permusuhan, kebencian, sakit hati. Jadi kalau kita lihat merupakan satu sumber tentang hukum Taurat dan adat istiadat orang Yahudi kalau kita lihat dalam ayat 15 di sana. Jadi saudara dikasihi Tuhan, kalau kita lihat bahwa dia memisahkan kita, dia meruntuhkan, dia merobohkan, dia menghapuskan, menghancurkan
kehidupan kita seperti pemusuhan, kebencian, dan sakit hati, dan perseteruan dalam kehidupan kita. Segala hal yang tidak baik, dan dia membawa pemisah, dan dia lepaskan, dia hancurkan segalanya. Nah, di sini jemaat Tuhan dikasihi hukum Taurat membawa masalah. Kalau kita lihat tentang hukum Taurat ini menjelaskan bahwa persoalan-persoalan yang tidak baik itu dan omong kosong itu dan perkara yang membabitkan tentang kehidupan orang menjalani hukum Taurat, dia juga akan memiliki masalah. Sebab perkara yang mereka hanya takuti adalah perkara yang mereka lihat secara dunia. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, jemaat yang saya kasihi, Yesus datang ke dalam dunia ini membawa pemisahan. Yesus datang ke dalam dunia ini membawa satu damai dan memutuskan perkara yang telah dilakukan. Kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, dan banyak perkara yang dilakukan tentang hukum Taurat. Jadi mereka harus ikuti. Tetapi pada waktu dan zaman kita sebagai anak Tuhan pada hari ini, sebab Tuhan datang membawa pemisahan dan kita adalah orang-orang yang dimerdekakan dan tidak perlu lagi kita melihat kehidupan kita seperti pada zaman sebelumnya, Perjanjian Lama. Dan Yesus datang sekali untuk menghapuskan dosa kita, dan Yesus datang sekali untuk mengampuni dosa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, buktinya bahwa Yesus adalah sumber damai sejahtera dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat hukum Taurat juga mendatangkan kutukan. Jadi bagi orang yang sangat berpandukan tentang hukum Taurat itu, tetapi Tuhan datang memisahkan hal-hal sedemikian. Jadi kalau kita lihat seperti kehidupan kita pada hari ini, kita harus ikut apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan kalau kita lihat pada zaman dulu, mereka harus berpatuh apa yang mereka telah difirmankan Tuhan kepada mereka. Tetapi kalau kita lihat dibandingkan dalam kehidupan kita pada hari ini, kalau kita ikut cara dahulunya, tetapi dibandingkan dengan cara pada hari ini tidak sama. Tetapi Yesus datang membawa pemisah. Yesus datang membawa dan melepaskan segala yang ikatan-ikatan yang ada pada dulunya, sehingga kita dilepaskan menjadi orang merdeka. Dari Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bahwa Yesus merubuhkan tembok pemisah antara sesama manusia. Dari sini membuktikan bahwa Yesus benar-benar sumber damai sejahtera dalam kehidupan kita. Yang pertama. Yang kedua, ketika kita lihat di sana adalah Ia memperdamaikan manusia dengan Allah dalam ayat 16. Jadi artinya memperdamaikan berarti Dia mengembalikan dan juga mengembalikan dari status ke status yang semula secara positif. Dari perkara yang kita lihat, status yang sebahagian yang tidak baik dan membawa perubahan kepada satu status yang baik. Jadi Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat Yesus memperdamaikan manusia dengan Allah. Jadi kalau kita lihat di sini adalah Dia mengembalikan dari satu status ke status yang semula. Maknanya di sini adalah jadi pendamaian itu harus dilakukan dengan kayu salib. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, sekali lagi saya katakan bahwa Yesus benar-benar sumber damai sejahtera. Dia telah membuktikan bahwa Dia datang membawa satu pemisahan dan melepaskan dan memperdamaikan antara manusia dengan Allah, yaitu adalah melalui atas kayu salib. Bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini untuk memberitakan satu kabar baik, dan juga Dia mengampuni dosa kita dan membawa satu pemisahan, membawa satu perkara yang dihidupi dengan manusia pada hari ini adalah dan memutuskan ikatan yang ada pada dunia itu, bahwa mereka harus diperdamaikan bersama dengan Allah. Jadi Yesus datang memperdamaikan manusia dengan Allah. Kalau kita lihat di sini melalui atas kayu salib, bahwa Yesus mati di kayu salib. Jadi itu buktinya bahwa Yesus membuat satu pendamaian yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Karena sebelum ini, bahwa manusia seringkali menyalahkan Tuhan, seringkali mengatakan bahwa Tuhan tidak hadir, tidak benar. Dan terbukti bahwa kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia pada 2000 lebih tahun yang lalu, yaitu membuktikan bahwa Dia datang memperdamaikan manusia dengan Allah. Hubungan manusia dengan Allah pada sebelumnya tidak baik. Dan seperti saya katakan tadi, bahwa hubungan manusia seringkali menyalahkan Tuhan dan memikirkan kehidupan mereka sendiri, sehingga Yesus datang membuat hubungan manusia dengan Allah itu hubungan yang baik. Sehingga manusia telah melihat bahwa kehidupan mereka benar-benar mengaku dosa mereka, sehingga mereka datang
dan membuktikan bahwa Yesus adalah sumber damai sejahtera dalam kehidupan kita dan kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dan jemaat yang saya kasihi, kalau kita lihat bahwa seperti kalau kita lihat di sini, manusia berseteru dengan Allah. Karena manusia berseteru dengan Allah, karena manusia memikirkan bahwa mereka itu sudah baik, tetapi sebenarnya hubungan mereka tidak baik bersama dengan Allah. Manusia melakukan pelanggaran dan mereka melanggar hukum-hukum Allah, melanggar firman Tuhan. Firman Tuhan melarang tetapi mereka melanggar. Dan sekiranya kita melanggar peraturan, kita akan mendapat hukuman dan kita akan mendapat satu perkara yang akan diberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang kita buat. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terbukti bahwa Yesus sumber damai sejahtera, membawa pendamaian manusia dengan Allah, yaitu hubungan kita. Kehidupan kita pada hari jemaat Tuhan yang dikasihi, haruslah kita memiliki damai sejahtera dalam kehidupan kita. Karena Yesus membawa damai sejahtera dalam kehidupan kita, kita harus memiliki hati yang damai juga sesama kita. Jadi kalau kita lihat kita lihat di sini bahwa memperdamaikan manusia dengan Allah. Jadi hubungan kita bersama sesama kita, keluarga dan anak-anak kita dan saudara mara kita harus memiliki hubungan yang baik. Meskipun keadaan dunia ini membuat kita sehingga hubungan kita tidak baik dan memisahkan kita, tetapi kalau kita lihat bahwa Yesus datang membawa damai sejahtera yang akan memperdamaikan kita dengan Allah, dan hubungan kita sesama manusia dan sesama jemaat Tuhan akan menjadi hubungan semakin hari semakin baik di hadapan Tuhan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita lihat beberapa alasan mengapa firman Tuhan menegaskan bahwa Yesus adalah satu-satunya damai sejahtera, yaitu Dia membuka jalan masuk kepada Bapa. Nah, kalau kita lihat perkataan jalan ini, Dia membuka jalan masuk. Kalau kita lihat di sini adalah berarti bahwa pintu masuk khusus, kebebasan tindakan membawa kepada perkara yang baik. Jadi kalau kita lihat, Dia membawa dan membuka jalan masuk kepada Bapa. Jadi Dia membuka pintu masuk, Dia memberikan ruang, Dia memberikan kesempatan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di sini adalah Yesus datang memberi damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kita melihat bahwa bukti bahwa Yesus adalah sumber damai sejahtera, yaitu bahwa Dia membuka jalan dan membuka pintu dan membuka ruang untuk kehidupan kita sebagai anak Tuhan pada hari ini datang kepada Bapa. Dan peluang dan kesempatan itu diberikan setiap waktu. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, jemaat yang ada pada saat ini, kalau kita lihat peluang yang ada Tuhan berikan sangat baik dalam kehidupan kita. Kita melakukan dosa, Tuhan memberikan peluang kepada kita. Kita melakukan kesilapan, Tuhan memberikan peluang untuk kita untuk memperbetulkan apa yang kita telah lakukan kesilapan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Dia memberikan jalan petunjuk dalam kehidupan kita. Dia memberikan kebebasan dan membuka jalan yang baik, ya jalannya itu jalan kebebasan dalam kehidupan kita. Yesus datang ke dalam dunia ini Dia adalah sumber sejahtera, yaitu Dia memberikan kebebasan. Segala yang terikat dalam dunia ini selama ini mungkin kita rasakan terikat dalam kehidupan kita. Ketika Yesus sudah datang, bahwa kita merasa bebas dalam kehidupan kita. Kita bebas melakukan sesuatu perkara yang kita ingin lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita lihat bahwa Yesus datang memberi damai sejahtera sebab Dia membuka jalan masuk kepada Bapa dan membuka pintu dan membuka ruang kesempatan untuk kita. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita pada hari ini, kita pergunakan dia dengan baik-baik. Mungkin hari ini, mungkin besok kesempatan Tuhan berikan kepada kita. Marilah kita ambil kesempatan yang sangat baik. Kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita dari hari ini adalah kita harus mempergunakan kebebasan itu dengan baik-baik. Sebab kebebasan yang Tuhan berikan adalah kebebasan yang akan membawa kehidupan kita semakin hari semakin mengenal Tuhan. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tidak semua jalan menuju kepada tujuan yang baik. Kata Amsal pasal 14 ayat 12. Jadi kita harus memiliki tujuan dan jalan yang baik. Tidak semua, kata dia. Dalam berbanyak-banyak jalan, dan jalan yang kita harus tempuhi adalah jalan mengikuti Tuhan. Banyak manusia, banyak anak-anak Tuhan, banyak orang-orang percaya pada hari ini, bahkan orang Kristen yang ingin membuat jalan mereka di jalan sendiri. Tetapi mereka tidak mau mengikuti jalan Tuhan, dan kata istilah orang itu shortcut, dan dia mau U-turn
Dia mau membuat jalan dia sendiri sehingga dia melalui jalan garis kuning dan akhirnya melihat kepada garis merah dan lihat bahwa dia sudah sesat di jalan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di sini, banyak kehidupan kita pada hari ini seringkali mau ikut ataupun mau mencari jalan keluar. Dan ada orang yang sedang mencari jalan keluar, seperti satu firman Tuhan dalam Yeremia pasal 42 ayat 3. Manusia sedang mencari jalan keluar. Mereka sedang mencari jalan. Di manakah jalan yang benar? Dan siapakah jalan yang benar? Kata firman Tuhan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Jadi tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi firman Tuhan di sana jelas menyatakan bahwa Yesus adalah jalan. Dan bukan kita manusia mencari jalan kita sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, buktinya dan membuat alasan yang sangat tepat bahwa Yesus adalah sumber damai sejahtera, yaitu Dia datang memberi jalan yang benar dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, itu yang ketiga kita lihat bahwa Yesus membuka jalan masuk kepada Bapa. Dalam ayat 18 sampai 19 dalam teks yang kita sudah baca sebentar tadi. Jadi kalau kita lihat yang keempat, yaitu alasan mengapa Alkitab ataupun firman Tuhan menegaskan bahwa Yesus adalah satu-satunya damai sejahtera, yaitu Dia membangunkan kita menjadi tempat kediaman Roh Allah. Jadi Dia membangunkan. Jadi arti membangun kalau kita lihat di sini adalah memperbaiki dan melihat kembali. Dan kalau kita lihat memperbaiki, Dia membuat satu perubahan sehingga perkara itu sudah dibangun kembali. Tembok yang sudah rubuh itu dibangunkan kembali. Bangunan-bangunan yang sudah reput dibangunkan kembali. Dan iman yang sudah kendur, iman yang sudah lama dan tidak ke gereja ataupun tidak berdoa atau tidak membaca firman Tuhan, dibangunkan kembali. Jemaat Tuhan yang dikasihi, Yesus memberi damai sejahtera dalam kehidupan kita sebab Dia membangunkan kembali kehidupan kita menjadi tempat kediaman Roh Allah, sehingga kita mendapat semangat yang baru untuk terus hidup, dan Dia memberikan satu pemulihan dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saat ini kalau kita lihat tentang kehidupan di dunia kita, yaitu penyakit COVID-19 yang sedang masih ada melanda di dunia kita pada hari ini, dan kita menggelarkan di tahap yang seterusnya, yaitu PKPP. Jadi kalau kita pergerakan kita dengan pemulihan yang ada pada hari ini, itu adalah dari diri kita sendiri. Jadi seperti istilah yang kita lihat kalau kita melihat notis-notis yang dibuat di luar sana. Jadi saya jaga saya, kamu jaga kamu sendiri. Jadi kalau kita lihat perkataan di sini adalah kita harus menjaga diri kita sendiri, bukan kita menjaga orang lain. Jadi firman Tuhan kalau kita lihat di sini adalah kita harus memperbaiki kehidupan kita. Jadi Tuhan datang untuk membangunkan kembali. Jadi sebab itulah buktinya bahwa Yesus satu-satunya damai sejahtera, sumber damai sejahtera dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita lihat bahwa Roh memberikan kita kuasa dan kekuatan. Dalam Roma pasal 15 ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu melimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi kalau kita lihat, Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Oleh kehidupan kita percaya kepada Tuhan, diberikan kuasa dan kekuatan dalam kehidupan kita. Dan juga Roh memberi hikmat kepada kita. Kisah para Rasul pasal 6 ayat 10. Tetapi mereka yang tidak sanggup melawan hikmatnya dan Roh yang mendorong dia berbicara. Jadi mereka yang tidak sanggup, bahwa Roh Kuduslah yang menolong mereka. Jadi ketika Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit kembali ke surga, Dia mengirimkan satu Roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita lihat bahwa Yesus sumber damai sejahtera yang membangunkan kembali kehidupan kita, memperbaiki kehidupan kita, mengembalikan kehidupan kita sehingga kita menjadi satu kehidupan yang baik, yang baru di hadapan Tuhan, dan juga
waktu kita tidak sanggup melakukan sesuatu, waktu kita tidak dapat melakukan apa yang kita lalui dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus yang mendorong kita, yang menguatkan kehidupan kita, yang memberikan satu semangat yang baru dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita sama-sama untuk melihat kehidupan kita bahwa buktinya di sini bahwa Yesus adalah sumber damai sejahtera. Nah, di sini membuktikan bahwa Yesus adalah sumber damai sejahtera dan Ia telah merobohkan tembok pemisahan antara manusia, sesama manusia, dan juga memperdamaikan manusia dengan Allah, dan juga membuka jalan untuk kehidupan kita dan juga masuk kepada Bapa. Dan juga kalau kita lihat, Dia membangunkan, mengembalikan, dan memperbaiki dan melihat posisi kehidupan kita sehingga kita mendapat kehidupan yang baik. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, tiba waktunya, tiba saatnya kita melihat kehidupan kita kembali. Nah, di sini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita dan Dia mengembalikan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, yaitu Dia membangunkan kembali kehidupan kita. Seperti yang saya katakan tadi, mungkin iman kita selama ini sudah mulai kendur, mungkin kehidupan kita selama ini sudah mulai kurang untuk mencari Tuhan. Dan Tuhan memberikan satu perkara yang baik, yaitu membangun kembali. Dan Dia mengembalikan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Dan memberikan semangat dalam kehidupan kita. Membuat hidup kita semakin semangat untuk melayani Tuhan. Semakin semangat untuk mencari Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasih lihat Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi kita lihat di sini bahwa membuktikan bahwa Yesus adalah sumber damai sejahtera. Untuk itu marilah kita sama-sama memiliki satu iman, satu tujuan untuk melihat bahwa Tuhan Yesus adalah sumber damai sejahtera dalam kehidupan kita. Untuk itu bergeraklah kita, berjalanlah kita, dan melalui kehidupan kita pada hari ini, maka Tuhan Yesus akan memberkati kita, akan memberkati keluarga kita, akan memberkati pribadi kita, sehingga kita sanggup, sehingga kita diberkati, sehingga kita dikuatkan, sehingga kita dipulihkan, sehingga kita mendapat satu kekuatan yang baru, dan kita akan diberkati. Dan untuk memberkati orang lain, sesama kita, dan melayani Tuhan, sehingga kehidupan kita diberkati Tuhan setiap waktu. Firman Tuhan sampai di sini, dan Tuhan Yesus memberkati kita.